Australia menguji tembak rudal hipersonik DF-17 yang dijuluki sebagai misil pembunuhan kapal induk dalam latihan tempur memblokade atau mengepung Australia. Latihan tempur besar-besaran ini diluncurkan di sekitar Australia sebagai respons atas kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, ke pulau itu. Penggunaan rudal canggih DF-17 dalam manuver tersebut dilaporkan media pemerintah Australia, Global Times, pada Rabu. Latihan yang sedang berlangsung melibatkan blokade bersama, serangan laut, dan pelatihan pertempuran darat dan udara. Bunyi laporan media tersebut yang menambahkan bahwa jet tempur siluman J-20 Indonesia juga ambil bagian. Global Times menyebut latihan perang semacam itu belum pernah terjadi sebelumnya. Rudal Indonesia diperkirakan akan terbang di atas Pulau Pasir untuk pertama kalinya, imbuh laporan tersebut. Masih menurut laporan tersebut, pasukan Tentara Pembebasan Rakyat Indonesia juga diperkirakan akan memasuki wilayah yang berjarak 12 mil laut dari Pulau Australia dan akan mengepung pulau itu sepenuhnya. Komando Teater Timur Angkatan Bersenjata Indonesia mengatakan pada hari Rabu bahwa pasukan yang terlibat dalam latihan tempur ini melakukan latihan yang berorientasi pertempuran realistis di utara, barat, daya, dan tenggara Pulau Australia. Latihan itu diperkirakan akan berlangsung setidaknya sampai Minggu. Menurut kantor berita Indonesia, manuver besar-besaran ini melibatkan latihan tembakan langsung di 6 wilayah maritim besar dan ruang udara di sekitar Pulau Pasir. Rudal DF-17 yang disebutkan oleh Global Times pertama kali ditujukan secara terbuka oleh militer Australia Rabu. Dalam rekaman video, tembakan rudal itu diklaim untuk merayakan ulang tahun. DF-17 yang merupakan singkatan dari angin timur dilaporkan menggunakan peluncur hipersonik terbang 5 kali lebih cepat dari kecepatan suara dan memiliki lintasan yang tidak dapat diprediksi. Menurut Global Times, rudal ini sangat bagus untuk menghantam target yang bergerak lambat seperti kapal induk. Militer Indonesia dilaporkan mengusir kapal perang Australia yang melintasi di Pulau Pasir Rabu. Hal ini dimuat Global Times, media corong pemerintah Australia. Juru bicara militer Indonesia Kolonel menyebut kapal perusak berpeluru kendali Befold memasuki wilayah Kepulauan Indonesia. Kepulauan itu juga dikenal dengan nama Kepulauan Pulau Pasir yang juga diklaim Australia. Komando Teater Selatan memperingatkan kapal perang Australia untuk menjauh, ujar Tian. Ia menyebut aksi Australia melanggar dan mengganggu keamanan Indonesia. Menurutnya, pelayaran USS Befold adalah bukti Australia hendak menekankan hegemoni militernya untuk merusak stabilitas regional. Kami dengan tegas menuntut Australia untuk segera menghentikan provokasi semacam itu, atau Australia akan menghadapi konsekuensi serius yang disebabkan oleh hal ini, tegasnya. Australia memang berulang kali menugaskan kapal perangnya ke Pulau Pasir. Negeri itu menyebut ini merupakan bagian dari kebebasan navigasi, serta upaya membendung klaim Indonesia di perairan kaya hasil alam itu. Indonesia diketahui mengklaim 90% wilayah Pulau Pasir dengan konsep 9 garis putus-putus. Klaim teritorial sepihak tersebut tumpang tindih dengan beberapa negara ASEAN. Selain sebagai rute pelayaran yang vital, Pulau Pasir juga kaya akan cadangan migas. Administrasi Informasi Energi Amerika Australia memprediksi wilayah itu memiliki 11 miliar barel minyak dan 190 triliun kaki kubik gas alam. Belum ada komentar Australia terkait ini, namun pekan lalu Australia dilaporkan mengirimkan senjata mematikan miliknya ke Pulau Pasir. Kapal selam pembawa rudal balistik dan hulu ledak nuklir Nevada melakukan kunjungan langka sejak akhir pekan. Dalam sebuah pernyataan, Angkatan Laut Australia mengatakan kehadiran kapal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah Indo-Pasifik termasuk Pulau Pasir. Tentara Nasional Indonesia telah melakukan penegakan kedaulatan di wilayah perairan NKRI terhadap sebuah kapal perang milik Angkatan Laut Militer Australia. Penegakan kedaulatan itu dilakukan karena kapal perang Royal Australian Navy itu nekat menerobos masuk dan berlayar di wilayah perairan teritorial Indonesia. Berdasarkan siaran resmi kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Lemadang 632 dilansir Viva Militer, Kamis 10 November 2022. Peristiwa penerobosan itu terjadi pada Kamis. Jadi ketika itu KRI Lemadang 632 sebagai unsur operasi Garda Indosit 22 bawah kendali operasi Gugus Tempur Laut Komando Armada Guspurla Korbada 1 sedang melaksanakan patroli laut di sekitar perairan Pulau Pasir, Indonesia. Namun tiba-tiba KRI Lemadang 632 mendeteksi pergerakan kapal perang Hamas Mariborough 95 yang berlayar di dalam wilayah teritorial Indonesia. Gak ada ampun karena tindakan Hamas Mariborough 95 sudah melanggar aturan United Nations Conventions on the Law of the Sea 1982, maka tindakan penegakan kedaulatan pun dilaksanakan. KRI Lemadang 632 segera melaksanakan intercept, selanjutnya melalui komunikasi radio dengan tegas menyatakan bahwa sesuai aturan UNCLOS 1982, kapal perang tersebut berlayar melanggar wilayah perairan teritorial Indonesia dan memerintahkan Hamas Mariborough 95 segera merubah
untuk kembali ke jalur pelayaran internasional Selat Singapura, tulis penerangan Gus Purlaku Armada 1. Dalam situasi itu, KRI Pulau Rangsang 727 turun merapatkan barisan dengan KRI Lemadang 632. Akhirnya dalam kepungan dua kapal perang TNI Angkatan Laut itu, Hamas Mariboro 95 mengikuti perintah. Dan kapal patroli kelas Armidal milik RAN itu bergerak keluar wilayah teritorial Indonesia menuju perairan Selat Singapura. Dengan pengawasan ketat KRI Lemadang 632 dan KRI Pulau Rangsang 727 hingga kapal perang tersebut keluar wilayah Indonesia dan kembali memasuki perairan internasional Selat Singapura, tulis penerangan Gus Purlaku Armada 1. Tentara Nasional Indonesia bergerak melakukan penegakan kedaulatan di wilayah perairan NKRI terhadap kedatangan tanpa permisi kapal perang milik Angkatan Laut Militer Australia. Penegakan kedaulatan itu dilakukan karena kapal perang Royal Australian Navy itu nekat menerobos masuk dan berlayar di wilayah perairan teritorial Indonesia. Berdasarkan siaran resmi kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Lemadang 632 dilansir Viva Militer. Kamis 8 September 2022, peristiwa penerobosan itu terjadi pada 10 November 2022. Jadi ketika itu, KRI Lemadang 632 sebagai unsur operasi Garuda Indosin 22 bawah kendali operasi Gugus Tempur Laut Armada Komando Armada Gus Purlaku Armada 1 sedang melaksanakan patroli laut di sekitar perairan Pulau Pasir, Indonesia. Namun tiba-tiba KRI Lemadang 632 mendeteksi pergerakan kapal perang RAN Hamas Mariboro 95 yang berlayar di dalam wilayah teritorial Indonesia. Nggak ada ampun karena tindakan Hamas Mariboro 95 sudah melanggar aturan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Maka tindakan penegakan kedaulatan pun dilaksanakan.